Pertama kali, motor ini ada di Indonesia tahun 1977. Udah lama banget ya. Dan kebetulan motor yang ada ini tahun 1978. Dan looks-nya dibikin seperti orinya. Meskipun catnya ini pakai warna merah candy. Kalau zaman dulu belum ada yang pakai merah candy seperti ini. Dan dari depan, ini bener-bener masih ori look. Cuma udah ada yang diganti. Kayak contohnya, spakbor depannya ini dibikin mirip ori. Ini pakai punyanya CB, sama dilekukin sedikit biar pas sama bannya. Chrome-nya juga di chrome ulang biar kelihatan masih mulus banget. Terus rem dari motor ini untuk tahun 1978, 1977 dia sudah pakai rem cakram. Meskipun kalau kita mau cari spare partnya itu agak susah karena kampas remnya ini dia bentuknya tuh bulat. Kalau sekarang kan bentuknya kotak-kotak gitu kan, atau ada shape sendirinya. Ini bentuknya bulat, agak aneh. Dan bonggolnya ini piston remnya ini gede banget loh, kayak gini. Nah, rem cakramnya, ada yang nanya gitu kan, kenapa motor zaman dulu remnya itu nggak ada bolong-bolongnya atau garis-garisnya kayak GL Pro gitu ya. Ya memang sebenarnya tujuan kenapa ada bolong-bolong atau ada garisnya itu untuk melepas panas lebih cepat. Tapi mungkin zaman dulu belum dipikirin sampai segitunya. Dan juga motor-motor zaman dulu itu performanya nggak seperti motor zaman sekarang. Jadi penggunaan remnya juga kan belum ada macet ya zaman dulu ya. Jadi ya ngeremnya tuh nggak harus sepakem kayak motor-motor zaman sekarang. Kemudian untuk peleknya, ini kebetulan pakai pelek W175 tapi kelihatannya mirip sama aslinya. Terus bagian tromolnya, bagian tengahnya ini masih punya bawaannya. Nah, ini sok depannya sudah pakai teleskopik dan ini sudah di cover sama karet. Ininya cover karetnya ini baru. Ke bagian atas, ini juga lampunya masih ori. Nah, kecuali lampu seinnya ini dibikin mirip ya sama orinya, tapi ini bukan bawaan orinya. Lampunya ini mereknya Stanley. Terus kita ke bagian atas. Nah ini nih. Ini mencari spare part yang asli dari motor ini itu sangat-sangat susah ya. Kayak misalkan bagian ininya nih, tabung hidrolik remnya ini sebenarnya bagian tengahnya ini tuh dia tuh transparan, plastik gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen lihat masih seberapa minyak remnya itu kelihatan. Karena sudah termakan usia dan bentuknya udah nggak bagus, makanya ini dibikin cat seolah-olah kayak ini tuh dari besi, padahal ini dari plastik bahannya. Ya, kalau misalkan mau cari spare partnya ini juga agak susah. Dan gue udah lihat-lihat cari ya. Rata-rata tuh yang bekasannya aja itu emang plastiknya udah nggak bagus, jadi udah harus diganti sih. Kemudian stangnya, ini stangnya juga masih ori, tapi udah di chrome ulang, jadi seperti ini bentuknya. Terus untuk switch indikatornya, yang sebelah kanan ini untuk nyalain lampu low beamnya. Dan yang sebelah kiri untuk high beamnya. Nah, ini ada lampu seinnya di sebelah sini. Terus di sini ada klakson. Oh, harus nyala dulu dia. Nah, klaksonnya suara kayak gitu tuh. Nah, kuncinya sendiri ini juga kuncinya masih ori. Seperti ini kuncinya. Cuman karena sudah termakan umur, jadi kalau kita nyalain seperti ini, ya ini bisa dicopot. Ya biasa namanya juga motor tua ya. Nah, biar nggak hilang makanya dikasih gantungan nih. Ya kalau pas lagi jalan kalau bisa sih dinyalain. Masukin kantong aja biar nggak hilang kuncinya, takutnya jatuh di pinggir jalan ya. Nah, terus ini speedometernya, kalau menurut speedometer sampai 140 km per jam. Tapi menurut klaim Yamaha-nya, ini katanya bisa sampai 110 km per jam. Dan tenaga mesin dari motor ini itu bisa sampai 11,6 PS. Jadi cukup besar pada zamannya, karena ini 2 tak. Jadi meskipun 100 cc, tapi tenaganya lumayan. Lanjut, ini juga tangkinya masih ori kecuali catnya ya. Jadi tutup tangkinya ini juga masih originalnya. Cara bukanya, ini kita pencet dulu, kita push seperti ini, baru kita puter. Di bagian bawah sini, ini emblemnya, ini juga masih bawaan orinya dia. Dia tuh emblemnya, pay attention to detailnya bagus. Dan ini mirip apa tau nggak? Mirip kayak logo bow tie-nya Chevrolet. Jadi kalau logo bow tie Chevrolet itu kita detail, itu dalamnya tuh ya, kuning-kuningnya itu ada titik-titiknya gini, sama seperti logo ini nih, Yamaha. Ada titik-titik kuning, seperti ini. Jadi pas kita lihat detailnya itu bagus banget. Terus kita lihat tangkinya ya. Ini kebetulan SHC ini bagus banget kalau dia painting ya. Ini garis-garisnya tuh lurus seperti ini. Terus yang menarik dari motor ini, dia tuh nggak ada indikator buat bensin. Jadi kalau misalkan bensinnya habis gitu ya di tangki yang sekitar 7 literan ini, kita harus pindahin ke res ya dari keran bensinnya ini. Nanti baru bisa lanjut gitu. Ada sekitar reservoir 1 liter. Lanjut. Ini dia mesinnya, dan mesinnya ini sama persis sama Yamaha DT. Dan untuk pada zamannya ya, ada juga versi yang lebih kenceng, yaitu Yamaha RX125 Twin yang punya 2 buah silinder. Nah, itu mantep tuh, 125 cc, 2 silinder. Jadi 125 cc, 2 silinder, itu per silindernya itu sekitar 62
cc gitu, sama kayak Kawasaki Ninja ZX25R 250 cc, 4 silinder, per silindernya sekitar ya 60 cc-an. Oke, lanjut. Ini sebenarnya dia nggak tepat 100 cc ya, dia tuh 97 cc. Di sini ada tulisannya nih 97 cc, dan dia pakai air cool 2 tak, makanya dia sirip-siripnya itu banyak biar mesinnya itu dingin. Kalau kena angin gitu ya, itu bisa mendinginkan mesin. Dan dia di sini ada karburatornya. Kalau misalkan kita pengen pagi-pagi gitu ya, misalkan mesin masih dingin pengen di starter, ini cuknya bisa ditarik seperti ini, baru kita starter, lebih gampang. Kemudian transmisi dari motor ini, dia itu masih pakai kopling, tapi dia punya gigi itu 5 percepatan, bukan 4. Tahun 1977 sudah pakai 5 speed, keren pada zamannya. Nah, sama yang bikin keren, mesinnya ini tulisannya nih, Made in Japan, buatan Jepang. Yoi. Kemudian lanjut ke bagian belakangnya, ini dia punya cover rantai, itu dari plat besi loh. Dan di sini ada grafirnya RX100. Terus ke bagian belakangnya, ini peleknya udah nggak ori, dia pakai W175 cuma masih mirip kayak orinya. Kemudian suspensi sudah ganti. Nah, ini kalau bagian belakang ini behelnya ini sama persis sama Yamaha DT100. Mungkin ada teman-teman yang penasaran juga gimana cara nambahin oli samping dari motor ini. Nah, ini agak ribet nih, karena kita nggak bisa langsung buka jok, nambahin gitu, nggak bisa. Nah, ini ada bautnya, ini bisa kita buka ya. Kebetulan bautnya udah diganti ya, biar lebih bagus. Nah, ini kita copot dulu. Oke, nah seperti ini dia. Terus, ini kan susah nih ya, kalau kita buka gini ya. Nah, ini di slide tuh. Oke, bisa digeser, baru kita tambahin oli sampingnya di bagian sini. Sekarang kita coba isi pakai oli samping deh. Gue pengen nyoba nih, beneran gak dia pelampungnya naik kalau kita isi oli samping? Kita isi ya. Oli samping. Oh iya dong, masih naik dong. Oh iya bener, masih naik loh. Tuh, langsung full. Dan ini pelampungnya dia nggak pakai elektrik ya, nggak pakai elektrikal ya. Cuma kalau penuh gini, dia tuh kerendam loh ininya, indikatornya sama oli sampingnya. Udah penuh, sekarang kita pasang lagi. Oke, udah kepasang semua. Ini belum pas, dah. Dan ini logonya juga masih ori nih. Ke bagian belakangnya, ini kebetulan lampunya masih ori. Cuma untuk lampu sennya seperti yang gue bilang tadi, ini udah bukan ori lagi, tapi dibikin mirip sama orinya. Terus ke bagian belakang sini ya, dia masih pakai tromol di bagian belakang. Kemudian ini knalpotnya masih ori, cuma ada di krum ulang. Nah, ke bagian sini, mesinnya ini kurang lebih bentuknya mirip sama yang sebelah kirinya, jadi senada kanan kirinya ya. Terus di bagian sebelah sini yang garis ini dibikin kayak ala-ala karbon gitu. Terus yaudah, ini semuanya masih bagus banget gitu, kayak baru, meskipun udah direstorasi. Kemudian kita lihat joknya, ini kebetulan joknya custom, udah nggak ada mirip-miripnya sama aslinya, tapi biar lebih bagus dan kelihatannya lebih klasik, jadi diganti. Ini spionnya juga masih ori. Sekarang kita coba naik motor ini ya, duduk. Motor zaman dulu, itu rata-rata posisi duduknya itu relax ya, jadi berdirinya tuh tegak gitu kan, terus juga kakinya tuh agak naik seperti ini. Terus juga kalau kita turunin ke bawah seperti ini, itu gampang gitu, kita kakinya tuh buat napak itu nggak susah. Karena dia nggak lebar-lebar. Kalau motor zaman sekarang kan lebar-lebar ya. Ini dibikin pipih, makanya kalau kita duduk gini ya, ini kaki kita tuh kanan kirinya bisa duduk dengan sempurna gitu, napak dengan sempurna. Mungkin juga karena zaman dulu mungkin orang Jepang tuh kan pendek-pendek ya, makanya motor-motor tuh semuanya gampang. Nah, dia belum ada namanya electric starter. Ini kebetulan ada yang bunyi, nggak tahu apa nih, armnya atau shock breakernya ya. Nah, kickstarternya gampang. Dan suaranya tuh mirip banget sama RX King. RX King banget ya, persis banget sama RX King. Cuman motor ini punya getaran tuh yang agak lumayan. Jadi kalau misalnya kita bawa jalan di atas 6000 rpm, itu tenaganya baru keluar. Dan motor ini dipakai buat jarak jauh, itu juga rasanya lumayan enak ya. Tadi gue udah nyoba jalan-jalan gitu ya, remnya oke, koplingnya juga masih enteng. Ini juga transmisinya masih presisi yang cekrek-cekrek gitu, masih enak banget. Pokoknya pas kita bawa, ini rasanya nggak kalah sama kayak motor baru. Meskipun di atas 6000 rpm itu getarannya lumayan. Larinya ini juga kenceng, di atas 6000 rpm tuh langsung kenceng banget gitu. Mau 80 itu rasanya juga gampang, tiba-tiba langsung 80 aja gitu kan. Memang nggak sekencang RX King, tapi untuk zaman tahun 1977, motor ini kenceng pada masanya. Dulu musuhnya mungkin CB Glatik ya, dan motornya juga lincah, dibawa buat belok kanan kiri tuh enteng.
enteng banget nih motor. Nggak tahu kenapa ya, di internet itu kan kalau untuk motor-motor jadul, mobil-mobil jadul yang gua belum lahir, gua kan harus research dulu, cari-cari bahan di internet. Untuk motor itu referensinya nggak sebanyak mobil. Kalau mobil tuh di luar tuh masih banyak kita cari artikel-artikelnya yang zaman dulu. Kalau motor ini agak sedikit susah. Jadi buat teman-teman yang tahu spesifikasi lebih lanjut soal motor ini bisa komen di bawah ya. Soalnya data di internet tuh kadang-kadang yang A, B, C itu beda semua gitu.